Oke, jumpa lagi Sobat Kopi Indonesia bersama Koko Kopi. Kali ini sesuai janji saya, kita akan coba memberikan sedikit tutorial tentang penggunaan daripada Cafe Logic Studio atau software daripada Cafe Logic Hot Air Roasting ini. Oke, jadi tidak berlama-lama lagi, yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah hubungkan Cafe Logic Hot Air mesin ini dengan PC atau komputer atau laptop yang kawan-kawan miliki ya. Jadi softwarenya bisa berjalan di Windows, di Mac, dan di Linux. Jadi yang perlu dilakukan adalah ini kita dapat kabel bawaan dari mesin roastingnya, pasang ke USB daripada PC atau laptop kawan-kawan seperti ini. Oke. Kemudian jangan lupa buka softwarenya, software Cafe Logic. Ini kawan-kawan bisa download di websitenya Cafe Logic. Setelah itu yang perlu kawan-kawan lakukan adalah nyalakan mesinnya dan pastikan nanti ada tombol. Oke, itu ada setting. Nah ini ya, begitu koneksinya sudah berjalan dengan sempurna, maka jadi ada logo hijau seperti ini yang menandakan koneksi dari mesin Cafe Logic dengan PC atau laptop kita sudah terhubung dengan baik. Nah, di sini saya mau coba jelaskan beberapa hal terkait dengan menu-menu yang disediakan. Nah, di sini ada file. Di file ini kawan-kawan bisa new kalau mau buat roast plan yang baru. Kemudian ada open. Open ini kita bisa ambil ya, bisa ambil program atau roast profile yang sudah disertakan atau bisa kita download dari website resminya Cafe Logic. Ini kebetulan saya sudah download. Saya ada taruh di desktop. Nah, ini ada Cafe Logic. Nah, di sini ada profil-profil yang sudah diberikan dari Cafe Logic untuk kita gunakan. Di sini ada 0 sampai 1200, res, RTD, res, RTD sampai 2000 dan 2700 RTD. Di sini juga ada roast profile untuk cupping, roast profile untuk decaf, robusta dan super dark. Oke, kita akan coba ambil sampel ya di 1200 sampai 1500 yang ready to drink. Kita tinggal open, maka dari Cafe Logic akan memberikan kurva yang sudah ditetapkan. Nah, di sini juga kawan-kawan bisa melakukan editing ya, disesuaikan dengan keinginan daripada kawan-kawan. Tapi nanti kita akan bahas setelah kita selesaikan dulu penjelasan dari setiap menu. Nah, ini ada save. Setelah kita selesai roasting, kita bisa save log filenya supaya nantinya bisa kita gunakan lagi di hari depan. Ada properti. Ini juga ada import ya. Jadi kalau kawan-kawan punya data roastingan dari Artisan, Cropster, Ikawa atau Sonofresco, kawan-kawan bisa import datanya ke dalam Cafe Logic Studio. Ini juga ada export. Nah, begitu juga sebaliknya. Profil dari Cafe Logic ini nantinya bisa kita ekspor ke Artisan, Sonofresco atau file PDF. Kemudian ini ada edit ya untuk undo sama redo. Nah, ini juga ada draw. Draw ini untuk menambahkan ya. Jadi saya ambil contoh ini ya, insert point ya. Contoh, di menit pertama saya ingin suhunya 91,6 di 51 detik. Saya rasa kurang nih. Saya mau dia 91 tapi di menit ke 130, katakan seperti itu ya. Nah, nanti kita bisa edit nih filenya. Jadi ini 36 detik di 86 ini saya bisa rubah nih. Nah, misalnya saya mau dia di 1 menit lebih. Nah, 1 menit 18 suhunya di 80,4 derajat Celcius. Sama ini juga. Ini 159,2 atau bisa kita bilang pada biji kopi yang sudah mencapai suhu 159,2, maka sudah bisa dipastikan dia masuk ke fase yellowing ya. Ketika biji kopi itu sudah tidak ada lagi yang berwarna hijau. Nah, ini di 3 menit 56 detik. Kemudian ini juga kita bisa tampilkan ya. Kawan-kawan bisa lihat. Ini ada ROR, ini ada fan, ini ada zone, ini ada phase, ini ada grid. Kalau mau ditambahkan gridnya, ini juga ada fitur legend. Nah ya, seperti ini. Nah, ini juga untuk mempermudah dari Cafe Logic Studio ini sudah memberikan ini nih. Jadi misalnya setelah kita merosting nih,
kita sudah tahu nih, oh ternyata rata-rata di Cafelogic untuk biji kopi tertentu atau biji kopi A contohnya, dia mengalami first crack di suhu 209, katakan seperti itu. Ini kita bisa isi nih suhunya nih di 209. Umpama ya, saya isi ekspektasi saya dia akan mengalami first crack di 209 derajat. Kemudian color changing ya. Color changing itu ketika biji kopi itu berubah warna ya, dari hijau menjadi putih pucat, kemudian yellowing atau kekuning-kuningan. Nah, kekuning-kuningan tadi kita sepakat di angka 159 kurang lebih. Nah, ini saya tinggal input aja angkanya 159, maka kita sudah mendapatkan data yang komplit nih. Data yang komplit seperti apa? Jika ROS levelnya di 3.0, maka nanti dia selesainya di suhu 221,8 derajat Celcius. Total time roastingnya 10 menit 21 detik. Developing time-nya itu 2 menit 32 detik. Developing rasionya di 24,6%. Nah, terkait dengan developing ratio itu apa sih? Developing time itu apa sih? Nanti kita akan bahas di video lebih lanjut ya. Nah, ini juga ada increase ya. Kenaikan suhu atau ROR setelah first crack pada saat developing time terjadi itu di 12,8 derajat. Nah, ekspektasi first crack ketika saya masukkan angka di 209, maka software akan segera memprediksikan kurang lebih terjadinya crack di 7 menit 48 detik. Nah, Maillard reaction. Maillard reaction ini apa sih? Sederhananya adalah fase antara yellowing menuju first crack. Nah, itu kita sebutnya Maillard reaction ya. Nah, diperkirakan durasinya untuk Maillard reaction itu 3 menit 53 detik. Secara persentase 37,5%. Kenaikan suhunya 50 derajat. Nah, ini ya, ini di bawahnya ada drying. Jadi fase dari pertama kali biji kopi mengalami proses roasting, total time 3 menit 55 detik menuju fase yellowing atau color changing. Ini secara persentase 37,9, kenaikan suhunya 139 derajat Celcius selama perjalanan fase drying. Nah, ini juga bisa kita modifikasi kawan-kawannya. Jadi misalnya Maillardnya dari drying menuju Maillard ini terlalu pendek nih, 3 menit 56. Kawan-kawan mau dibuat lebih panjang, bisa tinggal digeser aja. Misalnya mau dibuat 4 menit 30, katakan 4 menit 30 ya, kita akan rubah di 4 menit 30. Oke. Nah, ini sekarang dia berubah jadi 4 menit 30. 4 menit 40, suhunya di 163,5 gitu. Nah ya, ini garis kuning ya. Garis kuning ini begitu kita isi angka-angka ini, maka dia akan muncul garis kuning. Nah, ini untuk ekspektasi color changing, fase color changing itu di 159 derajat. Nah, ini garis kuningnya. Nah, ini garis kuning yang kedua adalah ekspektasi pada saat biji kopi mencapai suhu 209 dan ekspektasi kita adalah dia first crack atau tanda matang ya. Nah, ini kawan-kawan bisa edit semua. Jadi misalnya seperti ini. Nah, kemudian ada satu fitur lagi untuk membuat kurva kita ini perpindahan panasnya menjadi smooth. Nah, ini ada satu tombol di sini, kawan-kawan bisa lihat ya. Ini ada smooth point. Jadi waktu smooth point ini kita klik, maka dia akan dirubah secara otomatis menjadi smooth. Oke ya. Nah, ini untuk fitur draw ya. Jadi kita bisa tambahkan poinnya, kita bisa delete poinnya, kita bisa buat kurvanya menjadi smooth, atau kita bisa buat semuanya menjadi smooth all. Oke, nah ini smooth all. Nah, kemudian ini ada view ya. Kita bisa zoom in, zoom out. Nah, kalau kita zoom in ya dia jadi lebih. Kalau kawan-kawan mau lebih detail lagi, itu bisa di zoom. Terkait dengan waktu ya, ini ada 6 menit 30, 5 menit 30, 6 menit. Nah, jadi kita diberikan banyak kemudahan dan kebebasan untuk bereksperimen terhadap profile kita. Oke, setelah view ini ada tools ya. Tools ini kita bisa compare nih. Kita bisa compare files. Misalnya kita compare files, apa sih bedanya yang RTD dengan yang resting? Nah, ini kita bisa buka nih. Nah, ini ada profil bayangan di belakang daripada kurva yang mau kita jalani sebagai perbandingan. Seumpamanya kita mau edit, oh saya mau nanti dia suhunya di 6 menit aja deh, dia baru
apa namanya yellowing, nanti dia first cracknya di 9 menit 30. Nah ini bisa kita kontrol semua melewat di toolsnya compare. Ini saya clear dulu compare-nya supaya tidak terlalu banyak kurvanya. Oke, kemudian ada transform profile, ada merge profile, jadi kita bisa menggabungkan ya. Jadi kalau kita punya dua profile, terus kita bisa gabungkan supaya nanti bisa diambil tengah-tengahnya. Ini ada area undercover, nah ini ada time calculator untuk membantu kita menghitung ya. Kemudian ada capture ya, jadi kita bisa capture nih log profile atau ROS plan yang sudah kita tetapkan, itu kita bisa capture, kemudian kita bisa send nantinya. Kemudian ada sync folder ya antara mesin dengan laptop atau PC kita. Nah ini kalau di mesin yang terdahulu ya sebelum upgrade, itu setiap pembelian CafeloGic akan diberikan memori, bukan memori tapi USB flash disk. Nah dulu jadi masih menggunakan flash disk, tapi hari ini mesin roasting CafeloGic sudah mengalami upgrading ya. Upgrading yang pertama itu adalah ketika kita dapat chamber kaca. Kalau dulu dia menggunakan metal, tapi sekarang kita sudah dapat chamber kaca dan sudah tidak lagi menggunakan USB atau memory stick. Gitu. Nah kemudian di sini ada option ya. Option ini ada difficulty nih. Nah difficulty itu ada basic, advanced, expert sama engineer. Bedanya apa sih? Nah ini kalau kita pilih basic sekarang, maka menu di profile setting itu cuma ada dua pilihan. Preheating power di 1050. Nah ini ada defaultnya 1050 watt. Defaultnya. Kemudian roast minimum desire rate of rise-nya 3. Jadi minimumnya kenaikan suhu per menit yang diizinkan secara defaultnya adalah 3 derajat. Tidak mungkin di bawah 3 derajat. Nah ini bisa kita rubah nih. Kalau difficulty-nya kita rubah nih jadi advance contohnya. Nah dia akan keluar banyak menu lagi nih yang lain nih. Cooldown, high speed-nya berapa sih pada saat cooling berlangsung? 17.000 rpm. Setelah itu menjadi 15.000 rpm. Preheat power-nya 1050, ini kita bisa edit angkanya. Require power-nya di 1200 watt. Ini juga kita bisa edit. Zone pertama time start-nya mau di berapa nih? 2 menit 57, 1 menit 30, 3 menit. Ini bisa kita kontrol semua. Nah, ini kalau kita rubah lagi difficulty-nya menjadi expert, maka dia akan keluar lagi menu tambahan lagi. Nah, seperti ini. Udah roast level ya. 208,4, 215,4, 217,6. Nah, ini bisa kita edit semua. Dan ini akan menjadi lebih banyak lagi menunya jika kita mengambil pilihan menu engineer. Nah, di sini kalau kawan-kawan bingung, kawan-kawan bisa lihat ya, di sini ada keterangannya kok tuh. Profile, skema, version expert. Reference load size, defaultnya dari CafeloGic 120 gram. Ini kita bisa rubah nih, kalau kita mau rubah misalnya di 100 gram, tinggal rubah aja. Gitu. Ya. Nah, kita kembali ke menu di sini. Nah, jika ini dirasa sudah oke, kemudian kita tentukan nih roast levelnya mau di angka berapa. Nah, ini ada medium to light, ada light, ada dark ya. Ini kawan-kawan bisa pilih sendiri, disesuaikan aja dengan keinginan kawan-kawan. Final akhirnya mau di berapa roast colornya. Nah, kalau kita rubah di umpama di 1,5 gitu ya, maka yang berubah ini, nih temperatur akhirnya akan berubah, total time roast-nya akan berubah, developing time-nya juga akan berubah. Umpama ya ini 1,5, tadi defaultnya adalah 3 ya. Jadi kalau kita rubah menjadi 3, oke. Nah ya durasi setelah first crack developing-nya di 2 menit 12. Sedangkan kalau saya mau roast levelnya di 1,5 katakan seperti ini. Nah ini duration developing time-nya jadi 1 menit 7 detik. Secara persentase dia jadi 12,4%. Semakin tinggi atau semakin gelap biji kopi di akhirnya, maka duration sama persentasenya akan bertambah lebih panjang. Setelah kita setting perencanaan atau roast plan kita, tinggal dikirim nih tombol ini save copy to roaster. Nah, oke, kita tinggal klik OK. Nah ini ya, nih dia keluarkan nih preheat power saat ini, preheatingnya di set di 1050 watt.
Padahal menurut dia recommended setting untuk profile ini awalnya hanya 650 watt nih penggunaan heaternya. Nah, jadi dia mengingatkan mau kita tetap gunakan yang sudah kita setting atau kita mau apply rekomendasinya. Kalau kita apply rekomendasi dari dia, maka dia akan memperbaiki untuk kita. Nah, ini juga sama nih. 3 derajat per menit ROR-nya. Padahal untuk kurva yang sudah kita tetapkan ini menurut dia 2.9. Kalau kita percaya, ya silakan apply recommendation. Nah, yang berubah di mana? Ini yang berubah nih, tuh. Sekarang preheat power-nya dari 1050 udah menjadi 650. Skema versionnya menjadi 1.8. Gitu. Ya, terus tadi yang berubah apalagi ROR ya. Nah, ini ROS minimum desired rate of rise. Tadi 3 kan, sekarang di angka 2,9 karena kita mengikuti apa yang disarankan. Oke, di sini kita bisa isi namanya ya, profile shortnya kita mau isi dengan nama apa. Ini juga diberikan keterangan ya. Jadi medium to light itu 2.2, recommended-nya untuk apa? Pour over, plunger, sama bright espresso. 4,6 recommended-nya buat apa? Great espresso with rich intense. Kemudian 3.0 itu untuk grade espresso aeropress. Ya, tapi ini sekali lagi setiap biji kopi, setiap processing itu hasil akhirnya berbeda-beda, sehingga kawan-kawan perlu dan penting untuk mencatat aktron akhir dari roastingan kawan-kawan. Tujuannya buat apa sih? Nanti pada saat kita mau menduplikasi atau kita mau pindah nih datanya ke mesin produksi kita, mesin besar kita, sehingga hasil sampelnya akan memiliki taste note dan rasa yang sama pada mesin produksi kita. Nah, oke, kita balik lagi ke roast profile curve. Nah, di sebelahnya ini ada fan profile. Nah, jadi juga fan, kecepatan putaran RPM daripada kipasnya bisa kita kontrol nih sepanjang perjalanan. Nah, ini kan di setnya di angka, kita klik. Nah, ini 14.700 RPM. Kemudian dia akan terus turun. Di sini di menit ketiga dia jadi 14.530 dan dia akan terus menurun ya sampai akhir 13.830. Di 8 menit 30 dia jadi 13.200. Ini juga bisa kawan-kawan modifikasi. Nah, setelah ini selesai semua, kawan-kawan tinggal save to roaster mesin, kemudian klik ini nih, angka ini nanti akan membuat mesin roasting itu mengambil seluruh data yang sudah kita kirimkan. Contohnya seperti ini. Nah, udah. Jadi ada ready, roast levelnya di 1.5, profilnya adalah 1200 sampai 1500, ready to drink. Oke, setelah selesai kawan-kawan cukup klik tombol play. Oke, proses roasting akan berjalan secara otomatis dari awal sampai akhir. Oke, sobat kopi semua, ini tadi tutorial ya tentang bagaimana kita menggunakan Cafe Logic Studio, software bawaan daripada Cafe Logic. Jika ada pertanyaan dari kawan-kawan semua, boleh isi di kolom komentar. Semoga kita bisa menjawab. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.